kasih atas waktunya. Santai aja teman-teman ya, nggak terlalu serius. Boleh dulu yang belakang ke depan aja. Yuk maju aja ke depan yuk. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru ketemu sama saya. Saya Rian, saya salah satu lulusan dari Melbourne Polytechnic di Australia, jurusan audio. Mudah-mudahan di sini saya bisa berbagi dengan teman-teman. Kalau menurut informasi dari Mas Panyo tadi, teman-teman di sini rata-rata operator atau soundman. Tadi lihat data juga beberapa, banyak yang menguasai sebagai operator. Banyak juga yang ingin menjadi seorang operator atau seorang soundman. Ada yang tahu apa profesi itu? Operator itu apa? Soundman itu apa? Tukang mixing. Apa lagi? Tukang manggul salon. Gitu teman. Istilah-istilah itu memang sudah ada dari dulu. Tapi sebagai itu hanya sebagai profesi, job desk, bukan profesi. Untuk profesi ini ada yang namanya audio engineer, mixing engineer FOH, atau mixing engineer monitor. Itu salah satu jenisnya. Jadi teman-teman mau sebagai yang mana, monggo, itu bebas. Mixing live tuh apa yang teman-teman ngerti? Siapa yang biasa mixing untuk live? Yang barusan mixing itu kan live. Apa mixing live itu? Gak apa, di sini jangan saya takut salah, nggak usah. Di sini kita sharing. Di sini saya pribadi enggak untuk mengajari teman-teman, tapi di sini untuk berbagi. Apa yang teman-teman pahami? Live mixing itu apa? Mixing secara langsung. Apa yang di mixing? Mixing instrumen. Iya, saya kan mixing live itu apa? Mencampurkan bunyi. Ada yang lain? Nge-mix satu-satu. Mic-nya ada satu lagi enggak? Oh apa? Di sini kita sharing aja, kita berbagi aja. Jangan takut salah. Mixing live, salah satu tujuannya menghasilkan kualitas suara yang seimbang, jernih dan sesuai kebutuhan acara. Ini yang teman-teman lakukan. Benar gak ya teman-teman ini? Untuk apa? Salah satu tujuannya ini. Tetapi untuk mencapai tujuan ini ada beberapa tahapannya. Ada yang bisa sebutkan salah satu aja. Tahapan apa untuk mencapai live mixing yang baik? Tadi kan ada mic satu, nah mic itu bisa beredar mic itu. Salah satu tahapannya untuk mencapai
live mixing yang baik? Paham, apa yang dipahami? Genre musik, oke. Yang lain? Menguasai konsol. Menguasai sistem. Sistem apa? Sistem audio. Oke, sebelum saya lanjut, just Community of Audio Sound System. Ini ada pertanyaan sedikit untuk teman-teman. Di sini ada audio dan sound system. Apa pengertian audio dan sound system? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Ya, mungkin kalau audio kan yang kita dengarkan, sedangkan sound system itu alat yang kita dengarkan. Yang kita gunakan maksudnya. Dua-duanya didengarkan kalau itu. Audio yang didengarkan, sound system alat yang menghasilkan audio. Oke, mendekati. Ada yang lain? Di sini teman-teman rata-rata udah di atas 3 tahun. Mungkin jam terbangnya udah yang lebih dari 100 kali nge-mixing. Ada yang lebih dari 200 kali nge-mixingnya. Nah, ini yang paling sederhana. Apa audio dan sound system? Ini yang teman-teman biasa kerjakan setiap hari atau setiap minggu. Biar kita tahu apa yang selama ini kita kerjakan. Jadi, audio dan sound itu apa? Simpel kan? Ayo, audio itu apa, sound itu apa? Audio dulu aja, audio itu apa? Ayo. Boleh? Apa? Boleh, boleh. Jangan takut mencoba dan takut salah. Dicoba aja. Bismillah. Kalau audio satuannya frekuensi, kalau sound system ini ruang imajiner atau alatnya itu. Mendekati. Ada yang lain? Sound itu apa? Audio itu apa? Ini yang paling simpel teman-teman. Teman-teman biasa mengerjakan, saya yakin teman-teman udah lebih dari 100 kali nge-mixing. Mau organ tunggal, mau ceramah, mau band, apapun itu, saya yakin lebih dari 100 kali. Ini yang paling mendasar, biar teman bisa membedakan apa audio dan sound. Boleh dicoba? Ayo teman-teman cas, masa nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Masa nggak ada yang bisa jawab? Sebetulnya bisa jawab, tapi enggak tahu ini kata-katanya susah kok. Dicoba aja, dicoba aja. Satu aja, audio itu apa, sound itu apa? Audio itu suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Oke. Sedangkan sound system itu pengoperasian alat atau sistem yang menghasilkan suara. Sound itu dari bahasa Inggris. Begitu kita terjemahkan aja suara. Suara kan bisa didengar. Jadi apa audio dan sound?
Ini teman. Sound itu, untuk pengertian sound, jangan memakai dulu sistem. Soundnya aja, dan audionya aja. Audio itu apa? Sound itu apa? Karena teman-teman kan sering mendengar istilah sound system, audio system. Itu apa? Jangan sampai kita melakukan dan mengerjakan tanpa mengetahui itu apa. Dicoba aja. Boleh coba, Mas? Nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Audio adalah, begini teman-teman. Teman megang konsol ini udah berapa lama? Yang paling sebentar, udah berapa lama? 1 tahun. Untuk digital. Untuk analog, udah pada berapa lama? Berapa lama megang konsol analog? Enggak kehitung. Yang teman-teman kerjakan dalam maupun mau analog mau digital, begitu ada sinyal masuk, kita proses, itu teman-teman mengerjakan apa? Hah? Audio, sound. Coba katakan yang bilang audio. Yang sound. Audio itu untuk proses. Jadi yang teman-teman kerjakan selama ini itu hanya memproses audio. Kenapa kok audio? Tapi kita bisa mendengar. Karena pada basicnya, sound itu sumber yang mengeluarkan suara. Begitu dibantu pakai mic, ini terjadi proses. Dari sound menjadi audio, masuk ke konsol, ke power, keluar dari speaker, terjadi sound lagi. Jadi yang kita proses itu apa? Audio. Sifat pertama, untuk sound itu tidak bisa kita rubah. Mau warna maupun itu tidak bisa berubah. Tapi untuk audio, mau teman-teman kasih warna, mau diperbesar, itu masih bisa. Kenapa? Kenapa audio bisa kita proses? Dan kenapa sound tidak bisa diproses? Ini masih basic teman-teman, belum masuk ke yang lain-lainnya. Kenapa audio bisa kita proses? Ada elemen tuh udah pasti. Audio kita proses karena sifat audio tuh electrical, dia arus. Mau diperbesar, mau diperkecil, mudah-mudahan itu bisa karena sifatnya arus. Tetapi untuk sound, mau dipasang potensial di sini biar berubah. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman selama ini mengerjakan di konsol, mau sebagai operator, mau soundman atau audio engineer, itu yang kita kerjakan hanya merubah arus. Mau analog, mau digital, sama aja. Yang membedakan hanya prosesnya. Kalau untuk analog tidak ada konversi, tapi untuk digital ada konversi AD, DA. Apa itu ADDA? Analog digital, digital atau analog. Suara saya dari analog, begitu proses masuk ke konsol, berubah jadi digital untuk diproses. Dengan arus yang lemah, dikeluarkan dari speaker menjadi analog lagi. Itu yang dibilang ADDA. Jadi teman-teman mengetahui bagaimana suaranya bisa kita proses. Jangan hanya muter-puter parameter dan lain-lain tanpa mengetahui apa yang dikerjakan. Yang tadi itu dibilang sama saya semua, itu namanya signal flow.
Kalau teman-teman takut lupa, nanti materinya saya share atau mau ditulis sekarang boleh, gak apa-apa. Seperti ini, ada yang ditanyakan dulu atau belum paham masalah audio dan sound? Boleh pakai mic kalau mau nanya. Sudah terbayang mana audio, mana sound? Jadi yang teman-teman lakukan selama ini untuk mengemasi warna itu audio, bukan sound. Oke, setuju ya? Ini tujuan kenapa untuk live? Teman ini untuk, saya yakin ini udah mengerti semua. Dan biasa dilakukan. Hanya sedikit pemahamannya saja. Tadi saya tanyakan beberapa, lihat di yang form, saya sebagai ini profesinya. Ini beberapa susunan job desk yang ada di audio. Sebagai sistem designer, FOH mixing, monitor mixing engineer, wireless engineer, channelist engineer, power amp engineer, speaker engineer, dan electricity engineer. Tinggal teman-teman mau di bagian mana? Mana yang mau dikuasainya? Mau semua lebih bagus. Gak apa-apa. Untuk kemauan kita, untuk menguasai semua itu lebih bagus teman-teman. Teman masih semangat untuk belajar. Tapi untuk menguasai ini, diusahakan satu-satu. Jangan lihat susunannya, tapi belajar dulu dari yang paling bawah. Kita poin 8 dulu. Teman-teman tolong pahami ini, karena tadi sudah dibahas arus, kenali dulu itu arus itu apa. Kalau yang sudah kenal dengan arus, oh arus itu begini, arus itu begini. Di dalam konsol kita otak-atik bermain dengan arus lemah. Begitu ke power amp dan lain-lain, itu bermain arus tinggi. Berapa arus lemah yang ada di konsol? Teman-teman kan suka muter-puter gen nih, puter gen, dorong fader, parametric EQ. Itu kan semua arus, dinaikkan dan diturunkan. Berapa voltasenya? 1 volt, kurang tepat. Tadi di soal tadi udah ada, kalau teman-teman amati, 48 volt. Itu Phantom. Gak apa-apa. Jadi teman paham, oh kalau saya dorong fader atau saya putar gen, oh voltasenya tuh segini. Dampaknya nanti jadi ini. Karena yang apa kita rubah atau kita putar di parameter semua ini semua arus yang kita mainkan. Mengurangi dan menambah. Bagaimana hasilnya? Yang teman-teman dengar yang berubahnya. Oh kok high-nya jadi tinggi kalau saya kasih parameter high. Begitu saya pakai low, oh low-nya tenggelam karena saya kurangin low. Itu semua arus. Yang teman otak-atik dan diputar-putar tuh, itu semuanya arus. Desibel barangkali. Kenapa? Desibel. Belum sampai situ. Apa teman-teman pernah nggak gitu? Oh yang kita kerjakan tuh ini. Gini teman, untuk kita bisa menguasai satu konsol, dibiasakan teman bisa membaca dulu manual booknya.
Inggris bukan alasan, kan bisa translate. Bagaimana teman-teman mengenal pacar atau istri teman? Mengenal dulu baru bisa menyayangi. Begitupun konsol, kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu bagaimana mau menguasai. Jadi kalau ada manual booknya, jangan langsung dibuang. Minimal dibaca dulu ada apa aja di konsol ini. Spesifikasinya seperti apa. Yang tadi teman-teman isi itu spesifikasi dari konsol ini. Dan saya lihat tidak sampai 10% dan bisa mengisi. Gak apa-apa. Teman masih banyak waktu untuk belajar, gak apa-apa. Ini hanya salah satu motivasi agar teman-teman mau dan untuk lebih semangat untuk belajar. Di saat menguasai ini, knowledge atau pengetahuan teman-teman bertambah, insya Allah industrinya naik, dan teman-teman pun pasti naik. Amin. Profesi ini menjanjikan, asal serius. Mengapa penting untuk live mixing? Sepenting apa menurut teman-teman? Suaranya nggak akan enak, udah pasti. Sepenting apa sih kita nge-mixing? Balancing. Ini salah satu modal untuk teman-teman. Untuk bisa live mixing, memerlukan pengetahuan teknis dan kreativitas. Di saat kita nge-mixing, itu sama dengan kita melukis. Seorang engineer FOH ataupun monitor, itu salah satu part kelima dari player sebuah ini band. Kalau bandnya 4 orang yang di panggung, 1 orangnya kita di sini. Kita tuh sebagai player. Jangan menganggap kita sebagai kuli. Jangan menganggap kita sebagai pekerja. Karena di saat kita di depan konsol, kita dituntut berkreativitas. Bagaimana menyajikan sebuah band menjadi lebih baik. Bagaimana menyampaikan ini warna band yang bisa ditangkap oleh audiens banyak. Jadi jangan menganggap diri teman-teman tuh di bawah band. Tapi kita tuh sejajar dengan mereka tuh. Tanpa kita, mereka tuh nggak bisa apa-apa. Di saat tadi band yang perform, begitu kita konsolnya mute, apa yang kita pernah dengar? Apakah enak? Kalau sekarang kita udah flat aja lah, nggak usah di EQ, nggak usah diapa-apain, dibiarin aja, asal dorong fader. Enak nggak? Penting nggak seorang engineer di situ? Jadikan teman-teman orang yang penting dalam suatu event. Jangan mengecilkan diri. Kalau kita mengecilkan diri sama diri sendiri, bagaimana anggapan orang lain terhadap diri kita? Belajar motivasi diri kita bahwa saya itu penting. Kalau nggak ada saya, ini event nggak akan seperti ini. Dengan tuntutan, kuasain teknisnya. Kita bisa berkreativitas, tetapi tidak mengetahui teknis. Hasil yang tadi, flat aja dorong. Asal bunyi. Enak gak didengar orang? Ya teman-teman, diusahakan ini, kita wajib mengetahui teknisnya dan berkreativitas. Jangan sampai bandnya pop, tapi kita mixingnya rock. Oh ini bandnya rock, kita mixingnya dangdut aja. Enak gak? Gak nyambung. Nggak. Seorang audio engineer
diusahakan teman-teman bisa menguasai berbagai genre. Mau pop, mau rock, mau dangdut, mau keroncong, mau orkestra, kuda lumping, apapun itu teman-teman menguasai, oh ini genre ini, oh ini genre ini. Kenapa dituntut seperti itu? Agar teman-teman di saat nge-mixing, begitu dengan enak sama audience, itu baru teman-teman berhasil. Jangan beranggapan di saat kita mixing, jangan menilai diri sendiri. Menurut kuping saya enak, menurut kuping orang lain seperti apa. Ada yang pernah mendengar istilah audiogram? Kalau teman-teman ada waktu, datang ke dokter THT. Bilang di situ, saya mau audiogram. Di sana nanti diukur telinga kita, frekuensi berapa kelemahan telinga kita antara kiri dan kanan. Di situ ketahuan, oh telinga saya low-nya agak lemah. Oh telinga saya yang kiri high-nya kurang. Boleh teman-teman datang ke dokter THT, itu nggak mahal, rata-rata 75.000 sampai 150.000. Setelah diperiksa, nanti ada print out-nya. Itu bisa dilihat nanti hasilnya. Oh telinga kiri saya, high-nya agak kurang ya, tapi yang kanan, low-nya kegedean. Untuk seorang engineer konsol, minimal 1 tahun sekali teman-teman cek. 1 tahun sekali. Karena seiring dengan bertambahnya usia, ada penyusutan. Jadi tahu, oh tahun sekarang tuh telinga saya segini. Tahun depan apa yang kurang dari telinga saya? Kenapa harus kita ukur? Biar teman-teman di saat ke-mixing tahu. Menurut telinga saya low-nya kurang. Hasil speaker tuh, oh low-nya nih kurang. Tapi kata teman sebelah ini low-nya kekencengan. Siapa yang salah? Tapi kalau teman-teman tahu dengan data yang ada, menurut data telinga saya tuh low-nya agak kurang nih respon frekuensinya. Menurut teman saya kegedean, oh berarti teman saya yang benar. Telinga dia masih normal, karena telinga saya sudah lemah di area low-nya. Itu boleh dicoba teman-teman. Biasanya untuk komunitas, kalau di Bandung sih kita ada. Saya biasa di Bandung tuh ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Biasa kita untuk komunitas dapat harga khusus karena komunitas. Beda dengan perorangan kita datangnya. Itu sebentar kok, itu nggak nyampe 5 menit. Kita dicek nggak nyampe 5 menit, langsung keluar hasil. Nanti keluar hasil, kalau teman-teman nggak, ini saya nggak ngerti bagaimana bacanya, boleh nanti japri ke saya, nanti saya terangkan. Oke, boleh nanti sama ketuanya datang ke rumah sakit, ini saya mau untuk cek audiogram. Kalau itu kurang tahu. Boleh saya nggak bawa kalau contoh itu. Oke. Ini yang tadi, benar lagi balik ke materi, itu sekelas info aja. Untuk menguasai live mixing, teman-teman harus memahami suara. Apa itu setiap sumbernya? Oh kalau vokal perempuan tuh begini, kalau vokal laki-laki begini, kalau gitar begini, kalau bass begini. Itu semua ada acuannya. Banyak di internet namanya table set source, itu bisa dilihat tabelnya. Untuk vokal itu dari mulai berapa sampai ke berapa, vokal laki berapa dan sampai ke berapa, itu ada semua. Teman-teman bisa itu dijadikan acuan. Kalau misalkan yang terjadi, oh biasa vokal laki-laki itu saya low cut-nya di berapa? Biasa berapa teman-teman? Biasa cut untuk vokal laki-laki. 100, 130.
Begitu kita coba, kok nggak pas ya? Masih ada suara buminya. Kita pangkas sampai tinggi, misalkan sampai 150 atau 160, bukan konsolnya yang salah. Tapi teman-teman dicek, ini speaker saya udah benar atau belum? Kok pangkasnya sampai segini? Mic yang dipakainya benar enggak? Kan harusnya enggak sampai segini saya lokatnya. Jangan langsung mengeksekusi, oh ini soundnya enggak bagus, speakernya jelek, jangan eksekusi. Tapi dicek dulu. Itu banyak terjadi. Langsung mengeksekusi, ini soundnya enggak bagus. Bukan soundnya enggak bagus, bener enggak itu mikrofonnya? Kok bisa sampai segitu? Mic-nya udah bagus kok, bener enggak setting speakernya? Paham ya? Pernah mengalami enggak? Sering. Kok sering? Ini dipahami dulu, memahami suaranya. Jadi kita tahu, oh kita tuh mau nge-mixing apa? Setelah tahu tujuannya, saya tuh mau nge-mixing vokal perempuan. Oh karakternya begini. Jangan dulu dikasih warna. Di saat teman-teman nge-mixing, tugas teman-teman tuh hanya untuk pembesaran. Suara asli dari source yang di panggung seperti apa, hanya dibesarkan aja di speaker. Bukan untuk mewarnai. Tugas mewarnai itu hanya untuk recording. Tapi saya biasa otak-atik nih biar vokalnya enak, boleh aja, sah-sah aja. Tapi itu bukan tugas utama. Tugas seorang engineer di depan hanya membesarkan suara yang di panggung untuk diterima di publik. Itu tugas utamanya. Yang kedua, hanya menjaga level. Mau level vokal, level instrumen, sampai seimbang dan enak didengar. Yang ketiga, jaga untuk tetap jernih dan tidak distorsi. Pernah mengalami, kok suara vokalnya tenggelam, musiknya gede banget ya? Vokalnya pecah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan tugas kita tugas seorang engineer, kita kan berkreativitas. Nah, tetapi antara kreativitas dan teknis, ini harus seimbang. Ini di rel yang berbeda, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Untuk menjadi seorang engineer, ada satu kewajiban. Teman-teman harus bisa menguasai alat musik. Bisa semua? Kalau nggak bisa main alat musik, bisa bersiul. Minimal bersiul. Kenapa kita dituntut seperti itu? Kalau kita tidak mengerti seni, bagaimana kita untuk meng-mixing dan berkreativitas? Sebagai pendengar musik, teman-teman pasti saya yakin semua suka mendengarkan musik. Untuk memunculkan kreativitas, teman-teman harus punya salah satu skill aja. Kalau nggak bisa nggak main alat musik, bersiul, minimal bersiul harus tahu. Karena itu menjadi salah satu nada. Begitu teman-teman mengenal nada, nyambung ke audio system, di situ ada namanya frekuensi. Kalau teman-teman tidak mengerti nada, bagaimana mengenal frekuensi? Oke, dicoba. Kalau mengerti instrumen musik, itu lebih cepat. Untuk belajar mixingnya dan berkreativitas lebih cepat. Dibanding yang hanya bisa bersiul. Oke, dicoba ya.
Ini target teman-teman harus memahami berbagai karakter suara. Ini ada latihannya. Teman-teman boleh cari di YouTube atau di apapun itu, cari suara alam. Cari suara alam, dengarkan 1 jam sehari di saat bangun tidur. Sebelum melakukan aktivitas apapun, telinga kita masih fresh, telinga kita latih dengan ini. Ini untuk melatih telinga. Kenapa harus suara alam? Kenapa enggak suara yang lain aja? Teman bisa dengerin suara air terjun, suara air pantai, suara pegunungan, suara burung, apapun itu yang suara alam. Itu untuk menstimulus otak kita, untuk merefresh otak kita. Jangan terlalu besar. Dengarkan sepelan mungkin sampai terdengar sampai telinga kita. Kok ini pelan banget ya? Gak apa-apa. Justru suara semakin pelan, itu melatih telinga kita agar sensitif. Mau dengerin di speaker kecil di rumah, mau di handphone, terserah apapun itu, yang penting mengeluarkan suara, dicoba aja. Sepelan mungkin. Jangan sekeras mungkin, tapi sepelan mungkin. Sampai kita hanya mendengar, oh ini udah ada suaranya, udah biarin aja itu segitu. Itu boleh dicoba teman-teman, gak usah lama teman-teman. Untuk latihan, coba dulu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau udah terbiasa itu udah terlatih, bisa setiap hari. Itu teman-teman bisa dibuktikan nanti setelah terbiasa dengan latihan ini, dalam ratus bulan, teman-teman coba mixing apa yang terjadi, itu teman-teman yang bisa rasakan. Jangan tidur. Kita dengarkan itu sambil konsentrasi, jangan sambil tidur. Kita itu diuji untuk mendengar suara pelan, otomatis otak kita tuh fokus untuk mendengarkan suara itu karena saking pelannya. Boleh teman-teman coba begitu. Yang kedua, kita menguasai teknik dasar. Salah satu tadi sudah disebutkan, mengenal karakter suara, mengenal apa yang kita kerjakan. Kalau untuk layout konsol atau job desk table ini sama aja. Teman-teman mau ketemu Midas, mau ketemu apapun, itu semuanya sama. Mau ketemu Midas, mau ketemu Dijiko, mau ketemu Yamaha, mau ketemu Allen Heath, apapun itu, cara kerjanya sama. Kalau teman-teman paham dengan satu konsol, pasti bisa untuk konsol yang lain. Tapi kalau hanya bisa di satu konsol, saya jamin gak akan bisa ke konsol lain. Jadi teman-teman usahakan memahami, jangan hanya bisa. Kalau untuk bisa, semua orang cepat. Cuma dorong doang, putar-putar bisa kok saya. Setelah bisa, ada tahapannya lagi kan, harus menguasai. Setelah kita kuasai satu konsol, baru dipahami. Setelah 3 poin itu dapat, kita ketemu dengan konsol brand lain, pasti bisa. Cara kerja semua konsol tuh sama. Yang membedakan hanya posisi tombol-tombolnya aja. Secara flow-nya, cara kerjanya itu sama. Mau brand apapun itu sama. Hanya fitur-fitur explore-nya aja yang membedakan. Jadi teman-teman jangan hanya cukup dengan kata bisa di satu konsol, tapi kuasain dan pahamin. Karena kalau tadi lihat hasil dari form itu, teman-teman selama ini hanya bisa. Saya bisa mengoperasikan ini, saya bisa pakai ini.
Menguasainya? Belum. Apalagi memahami. Oke, setuju ya? Jangan malu untuk mengakui, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Begitu teman-teman tahu, oh kelemahan saya tuh di sini. Berarti saya harus lebih mengenal lagi agar bisa menguasai. Setelah menguasai, baru dipahami. Oh kenapa saya harus dorong feeder sampai 0 dB ya? Kenapa nggak -5? Tapi kalau kita kuasain, oh kalau -5 itu nanti seperti ini terjadinya. Begitu kita paham. Tapi kalau hanya bisa, udah dorong aja lah, yang penting ada suara. Itu kan hanya bisa. Tidak memikirkan dampak akhirnya seperti apa. Dasar-dasar suara. Ini teman-teman saya yakin sudah pada paham semua. Bagaimana suara bekerja, bagaimana sifat suara. Kenapa suara bisa terdengar? Kenapa coba suara bisa terdengar? Merambat. Bagaimana merambatnya? Bagaimana merambatnya? Bagaimana cara merambatnya? Ini udara, air, atau ini hanyalah satu mediumnya. Udara bisa merambat lewat udara, lewat benda padat, lewat air, bisa. Terus kenapa kita bisa mendengar? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa suaranya? Kenapa merambatnya? Dan kenapa bisa terdengar? Iya, bergetar itu kan merambat. Sudah dijelasin di sini ada. Ini mediumnya, lewat udara, lewat air itu benda padat. Dalam bentuk gelombang, iya. Dan dapat dideteksi telinga, iya bisa terdengar. Terus kenapa bisa terdengar? Ada yang menghantar. Apa tuh yang menghantar? Udara hanya salah satu mediumnya. Mediumnya. Taluk, itu kok apa taluk? Ini teman-teman hampir rata-rata seorang engineer atau operator atau shopman pun hampir rata-rata. Kalau teman-teman tidak mengetahui kenapa bisa mendengar, terus kenapa bisa nge-mixing? Ini masih paling basic teman-teman. Belum masuk ke step selanjutnya. Kenapa telinga kita bisa mendengar? Mediumnya iya, tadi kan udah ada mediumnya. Merambat, oh iya merambat. Udah pasti, karena tadinya suara. Kenapa kita bisa mendengar? Kenapa kita bisa mendengar suara? Iya, itu dihantarkan. Udah pasti begitu merambat pasti dihantarkan. Bisa lewat air, udara, dan benda padat. Belum, frekuensi. Wah, sangat ada yang bisa jawab. Ini simple loh teman-teman. Salah satunya itu.
Kenapa telinga kita bisa mendengar? Enggak apa, jangan takut salah. Ayo coba aja. Kenapa telinga kita mendengar? Ini dari sumber suara, ini telinga kita. Sudah pasti kalau gelombang. Karena di sini terjadi tekanan. Begitu terjadi tekanan, apa aja contohnya saya lagi ngomong. Speaker mengeluarkan tekanan, terdengar sama telinga teman-teman. Di sini namanya partikel. Partikel inilah yang menghantarkan sampai ke telinga kita. Partikel. Jadi kenapa kita bisa mendengar suara pelan, suara keras? Tergantung tekanan ini. Kalau tekanannya kuat, berarti kita mendengar keras. Kalau tekanannya lemah, kita mendengar pelan. Ini baru satu tekanan. Kenapa kita bisa membedakan ada low, ada high? Oh ini suaranya low-nya begini ya. Oh ini suaranya high-nya begini ya. Ada yang tahu? Ini kan engineer semua, ini operator semua. Kok nggak ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa? Berubah frekuensi. Iya, itu kan frekuensi. Kenapa telinga kita bisa membedakan? Oh ini low-nya, oh ini high-nya. Kecepatan getar mendekati. Tekanan kan udah jelasin tadi. Menjadi keras dan menjadi pelan. Yang ditanyakan, kenapa bisa membedakan low dan high? Itu udah pasti. Hah? Panjang gelombangnya. Panjang gelombang, teman-teman. Ada gelombangnya yang loncat-loncat jauh, ada gelombangnya yang rapat. Begitu yang jauh, ini disebut gelombang apa? Low. Begitu yang rapat, high. Terus kalau mid gimana gelombangnya? Teman sampai sini udah paham. Cuman hanya belum memahami. Karakter suara ada beberapa. Ini getaran per detiknya, frekuensi yang kita dengar. Kalau misalkan 100 Hz, itu getarannya berapa per detiknya? 100 getaran per detik. Itu yang umum. Kalau misalkan saya tanya, 100 Hz dalam suhu sekarang, anggaplah ini 30 derajat, berapa getarannya? Gak apa-apa, boleh kalkulator.
Berapa pakai kalkulator? Satu, itu PR, tadi tanya. Selain frekuensi, suara itu mempunyai kekuatan atau tingkat kekerasan. Di saat suatu gelombang berjalan, ini namanya sinusoida. Ada yang tinggi, gunung atau lembah. Setinggi apa dan serendah apa, itu dinamakan amplitudo. Tingkat kekerasan suara, yang tadi dibilang, siapa yang bilang? dB. Itu namanya amplitudo, tingkat kekerasan gelombang suara. Tadi siapa bilang tadi jawab panjang gelombang? Ini panjang gelombang, jarak antara puncak gelombang. Yang puncaknya aja yang kita hitung. Ini yang dihitungnya. Jangan hitung ini. Puncak ke puncak, ini yang dihitung panjang gelombang. Sebentar, paham nggak lihat gunung ini? Bukan gunung kembar ya. Puncak gelombang ke puncak gelombang baru itu hitungannya satu langkah. Kalau sampai sini, ini jadinya lambda. Yang kita bicarakan sini itu jarak puncak gelombang, panjang gelombangnya. Kalau bicara lambda, betul, ini ke sini. Satu naik, satu turun, jadi satu lambda. Karena ini lingkaran. Tapi yang di sini kita cari, kita bicarakan, ini panjangnya. Berapa panjangnya? Ada yang ditanyakan dulu? Kenapa? Beda tipis. Memang tipis bedanya. Bagaimana suara merambat, tadi teman-teman udah tahu. Bagaimana cara kerjanya. Masalah pada suara rata-rata ini yang disebabkan. Ada namanya standing wave. Dan feedback. Ini saya yakin teman-teman udah paham semua. Dan saya yakin sering mengalami. Sering, nggak apa-apa. Semakin sering berarti kita dapat ilmunya banyak. Yang penting saat feedback, jangan kelamaan. Nanti putus. Nggak apa-apa kurungut. Kalau kelamaan, putus. Desibel. Desibel adalah skala logaritmik untuk mengukur tingkat tekanan suara atau SPL. Teman-teman begitu mengerjakan ini, teman-teman selalu memperhatikan di Meter Bright konsol. Ada yang klipnya di paling atas, ada yang klipnya di bawah dan plus berapa. Contohnya di, teman bisa lihat di Meter Bright-nya, ini klipnya di atas. Di beberapa konsol, ada dia yang klipnya tuh di tengah. Ke atas itu plus 6, plus 9, plus 12. Itu menandakan headroom. Semakin dia tinggi, biasanya mixernya mahal. Serius, itu biasanya mixernya lebih mahal.
Karena dia mempunyai headroomnya yang tinggi. Punya headroom tinggi, headroom besar, biasanya agak mahal. Dibanding begitu mentok klip, langsung distorsi. Apa? Teman nanti bisa browsing, bisa searching beberapa brand, lihat aja di Meta Bright Masternya. Dia sampai di berapa klipnya? Ada yang klipnya di mentok di atas, ada yang klipnya tuh di bawah. Itu bisa dilihat. Dan saya bandingkan, cari brand mixer yang paling mahal. Di berapa diameter Bright-nya? Ada yang sampai plus 24. Apa? Ini min 1. Gak apa-apa. Rata-rata yang konsolnya medium, klipnya udah mentok di atas. Yang medium. Jangan nyalakan mixernya, itu industri pabriknya. Gak apa-apa. Tapi teman-teman mengetahui, kalau klipnya di atas, berarti kita mixingnya harus sampai di mana menjaga headroomnya. Teman-teman pernah mengkalibrasi konsol sama speaker? Ini yang PA mixer yang mana ya? Boleh, siapa tadi? Mas Anjo coba dibantu dulu. Gini teman-teman. Gak usah. Teman-teman, kalau kita coba satu-satu, di setiap konsol pasti ada fiturnya sine wave atau pink noise. Teman buka pink noise, langsung dibuang ke master, mau metric, terserah. Kita kasih pink noise dari internal dia, lihat di master, sampai berapa dia di Meta Bright-nya, di lampu ininya. Oh, misalkan minus 12. Oke. Begitu dapat minus 12, teman-teman lihat di power. Di berapa dia nyampe ke powernya? Apakah jadi minus 12, atau jadi plus, atau jadi min? Jangan dulu dinyalakan speakernya. Hanya menghitung sinyal dari konsol sampai ke power. Kalau ada DLMS, boleh lihat dulu dicek di DLMS. Kalau dari di sini minus 10, begitu masuk input DLMS, itu biasanya plus 3. Berarti di DLMS dapatnya nanti berapa? Minus 3, minus 10 plus 3, jadi minus 7. Itu baru di inputnya. Di outputnya, tanpa memakai fitur yang ada di LMS, hanya memakai levelnya aja, itu harus sama, minus 7. Begitu kita pakai salah satu fiturnya, mau crossover maupun itu biasa menjadi minus 6 sampai minus 9. Misalnya kita pakai dynamic processing, kita pakai crossover, kita pakai limited apapun itu menjadi minus. Misalkan kita tuning buat line rate-nya jadi minus, di output di LMS jadi minus 6. Teman-teman cek lagi di power. Benar enggak kita jadi minus 6? Apa? Harus sama. Begitu enggak sama, biasanya di LMS itu ada levelnya, ada fadernya. Itu yang kita mainkan. Jangan gainnya, tapi fadernya aja. Jangan lurus di 0 untuk variasi, tapi itu berguna untuk kalibrasi. Sampai sinyal dari sini, output dari konsol, masuk ke input LMS, ke output, ke power, itu sinyalnya sama. Kenapa harus sama? Itu untuk memudahkan teman-teman. Di saat teman-teman nge-mixing,
Begitu menyentuh kita klip satu, di DLMS merah, di power merah. Berarti itu menandakan mixing kita udah nggak bagus. Tapi kalau kita gak kalibrasi, sering kecolongan. Di sini udah merah, di power masih hijau. Kadang di sini masih hijau, power udah merah. Gak apa-apa. Kalau ada teman-teman yang mengalami itu, coba teman-teman kalibrasi. Gak usah pakai dulu speaker, tapi hanya untuk mengukur sinyalnya aja. Kita coba di output master berapa, dapat di input DLMS berapa, di output DLMS berapa, di input power berapa. Jangan dulu memakai speaker. Kenapa? Kalau power biasa kita cuma sinyal hijau dan merah, hijau kuning merah biasanya. Hijau langsung klip, gak apa-apa. Berarti teman-teman kalibrasinya di posisi konsolnya klip. Di mixer masternya harus posisi klip. Klipnya jangan klip ngedip doang ya, hanya klip ngedip. Di DLMS-nya sama, di output DLMS sama, di power pun harus sama. Merahnya hanya ngedip, harus sama ngedipnya harus sama. Harus bareng. Oh berarti itu titik saya sama. Kalau misalkan di power masih over, kita bisa dimainkan di DLMS-nya. Oh ini kegedean nih. Oh ini kekecilan. Jangan menaruh fader DLMS di 0. Itu bukan variasi, tapi untuk fungsi. Karena banyak teman-teman yang memakai posisi fader DLMS itu di 0 semua. Itu kan nggak kerja. Itu unity. Input output. Iya. Kalau misalkan dari input konsolnya udah klip, dia klipnya hanya ngedip dari konsol. Begitu masuk ke input LMS, ngedipnya dia agak cepat. Karena ada penambahan plus 3 sampai plus 6. Begitu di output DLMS, tanpa menggunakan fitur, itu sama sinyalnya. Begitu kita menggunakan fiturnya output, mau dynamic processing atau crosspoint, itu jadi turun. Bisa minus 3, bisa minus 6, bisa minus 9. Udah pasti turun. Nah, setelah turun, oh di output DLMS saya itu jadi minus 6. Teman lihat ke power. Power teman-teman itu harus ngedip sama dengan posisi input DLMS. Mau nambah gain, mau dorong fader itu bebas. Diusahakan fadernya dulu, jangan dulu gainnya. Itu kan ada namanya dynamic processing di tiap output ataupun di input, itu gunanya untuk itu. Jangan hanya dipakai limiternya aja, tapi dynamic processingnya itu bisa kita pakai. Paham sampai itu? Hah? Boleh tanya apa yang nggak pahamnya? Apa? Yang nggak pahamnya boleh tanya aja. Apa? Mau ngerokok aja, ngopi-ngopi aja, santai aja gitu. Kenapa? Kalau belum di cross, itu nilai meternya harus sama. Begitu kita pakai salah satu fitur di output, itu jadi turun. Kenapa jarang dipakai? Itu kan udah ada fiturnya, mahal beli alat itu. Kok nggak dipakai? Itu kan fungsinya untuk itu. Di saat kita kalibrasi kita tahu, oh berarti kemampuan untuk power high itu seperti segini. Kemampuan untuk low itu segini. Berarti kalau mixing saya over, oh nanti begini hasilnya. Tetapi kalau kita meraba-raba, hanya mendengarkan sesuai dengan asal bunyi, banyak kejadian putus. Iya, betul. Iya. Jadi kita tahu saat kita mixing, oh ini udah merah, udah pasti di bawah merah.
Oh merah terus, oh pasti putus sih nanti speaker kita. Jadi nanti kita bisa menjaga headroom di konsol. Kenapa harus dijaga? Untuk konsol-konsol medium, sekelas inilah M32 atau Twing, di saat kita menginjak warna kuning, ini suara mid-nya dominan dibanding suara low. Jangan tanya kenapa, ini hardware-nya memang seperti itu, sesuai dengan harga. Di Tuna. Teman-teman bisa mencoba gini, di saat kita mixing hijau, oh ini udah enak. Coba teman-teman dorong sedikit aja masternya sampai kuning, itu apa yang terjadi? Suara low, pasti dia agak tenggelam, mid-nya naik. Tanpa kita otak-atik channel, hanya dorong masternya aja. Itu udah karakter konsol. Jangan menyalahkan, memang seperti itu. Gak apa-apa. Tenggelam. Begitu sampai merah, itu. Jangan dipaksa, makanya kita jaga headroom, diwarnai hijau sampai nginjak kuning 1-2 itu masih oke. Ada yang pernah ngalamin di saat lagi mixing, begitu kita boost, kok jadi midnya yang nongol, low-nya tenggelam. Levelnya kurang, tambah speakernya. Udah gak mampu speakernya. Dipaksa bisa, tapi kan jadi distorsi. Tambah speakernya. Tugas kita kan menjaga headroom nge-mixing tuh. Kalau headroom kita dapat, nge-mixing itu kita gak akan banyak yang nge-boost tinggi-tinggi. Kita gak akan meng-cut atau meng-boost EQ ekstrim. Tetapi, kalau headroom kitanya mau habis atau tinggal sedikit, misalkan kan di warna kuning lah, berarti headroom itu kan tinggal sedikit. Pasti teman-teman mangkas EQ itu gede. Lembahnya tajam banget, gunungnya tinggi banget. Karena targetnya ini nggak dapat suaranya. Coba teman-teman begitu nggak dapat gitu, masternya turunkan 3 dB. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa coba. Di jalan tes lagi gimana hasilnya enggak? Teman-teman coba aja. Kalau sudah nggak dapat karakternya, kok ini low-nya begini, mid-nya begini. Teman coba kalian masternya turunin, nggak usah banyak, 3 dB aja. Itu yang terjadi seperti apa teman-teman nanti dengarkan sendiri. Master channel teman. Oke. Kalibrasi sudah dapat. Teman-teman bisa nanti belajar dynamic range. Kenapa sih ada dynamic range? Dia posisinya ada di mana? Ada di mana posisi dynamic range? Selisih antara suara terkeras dan terlemah dalam audio. Teman-teman, dari dynamic range ini bukan untuk bisa, tapi teman-teman dituntut paham. Di saat kita nge-mixing beberapa channel, apapun itu, teman-teman memahami mana suara terendah, mana suara tertinggi. Anggaplah kita ambil contoh band yang tadi. Di antara band yang tadi, mana suara terendahnya? Dan suara terlemahnya yang mana? Tadi band yang perform, apa yang menjadi suara terendah atau terlemah? Dan mana suara terkeras? Apa? Snare, suara apa snare? Terkeras. Vokal suara apa? Keras. Kalau vokal suara terkeras, begitu saya bos instrumen, masih aman nggak? Aman.
Kalau vokal kita kencengin, apa yang terjadi? Distorsi. Nah. Jadi teman-teman mau pahami dalam satu band tadi, yang terlemah tuh di antara semua instrumen dan sumber suara, itu vokal menjadi yang terlemah. Kalau instrumen, itu masih kita bus sumbernya. Gitar kurang pelan, bisa dikencengin nggak dari gitarnya? Bisa nggak? Vokal pelan sumbernya bisa dikencengin nggak vokalnya? Kenapa vokal menjadi yang terlemah? Karena vokal nggak punya gen di sini. Alami segitu-gitunya. Di saat teman-teman ke mixing, dipahami semua sumber suaranya. Mau gitar, mau bass, atau mau ada apapun itu dipahami semua. Dan selalu menjadi acuan, titik terlemah. Jangan titik terkeras. Yang udah keras dibesarin, gampang. Yang lemah dibesarin, oke. Ini tipsnya, teman tolong hindari clipping. Mau nge-mixing apapun, hindari yang namanya clip. Ini sudah klip tapi suaranya masih pelan. Sering mengalami nggak? Apa contohnya? Apa tuh kanjengan dimana? Vokal. Ini vokal sudah klip. Tapi masih pelan. Kenapa? Sumbernya terlalu jauh. Gini, kalau untuk vokal, sebelum menggunakan, teman-teman bisa memberikan edukasi ke vokalis atau apapun itu, bagaimana cara memegang mic yang benar. Kalau teman-teman tidak melakukan, bagaimana mendapatkan hasil yang bagus? Itu bagaimana teman-teman melakukan pendekatannya. Tinggal dijelaskan. Mau mas, mau mbak, kalau mbak mic-nya jauh segini, nanti suara dengarnya nggak bagus dan hasilnya seperti ini. Tapi kalau mbak agak dekat dan megangnya benar, mbak nggak usah teriak-teriak. Kan bisa dijelasin dulu. Kecuali mau nyuruhnya, cepat. Itu mic kejauhan, coba benerin. Itu udah pasti gak dipakai lagi. Tapi kalau pendekatan kitanya bagus, sambil dijelaskan, kenapa sih mic-nya harus agak dekat? Kan Mbak di belakang tuh ini instrumennya banyak. Ada ampli gitar, ada drum, ada kendang apa. Kalau mic terlalu jauh, nanti suara yang di belakang yang masuk ke mic, bukan suara Mbak. Itu kan bisa dijelaskan. Itu biasa pakai mic apa? Jeleknya dalam artiannya apa? Megang mic-nya jauh. Kurang peka. Itu bisa dipakai mic dynamic atau mic kondensor. Kenapa nggak dikasih kondensor? Berarti bukan salah jangan ya kan? Yang nyiapinnya yang kurang. Jadi nggak usah komplain. Yang salahnya vendornya, kenapa nggak disiapkan mic kondensor? Takut feedback. Tadi kan udah dijelasin, kenapa feedback? Tadi kan udah dijelasin. Sumber suara yang masuk lagi ke speaker. Kalau suara dari sini, dari mic masuk ke speaker balik, dia kan terjadi looping, itu yang terjadi feedback. Teman-teman itu bisa menghindari bagaimana agar tidak feedback. Satu, placement mic-nya, posisi mic-nya. Di mana speaker kita, di mana mikrofonnya. Itu kan bisa disiasati.
mensiasati, kita siasatin kan. Saya seorang teknis, saya lebih mengerti mic-nya untuk apa, posisi speakernya di mana. Kita harus bisa menjelaskan itu. Tetapi kalau kita hanya nurut iya aja, begitu feedback, ya kita yang selesai dimarahin. Dan nggak akan dipakai lagi. Jadi teman-teman diusahakan bisa menjelaskan dengan cara yang baik. Oh kenapa mic-nya jauh, harus agak dekat. Oh kenapa speakernya di sini, nggak di sana aja. Itu teman-teman bisa menjelaskan. Tips satu dari saya, biar teman-teman artis gak ngeyel. Saya berjalan dengan beberapa artis, biasanya mereka tuh protes begini. Begitu kita menjelaskan tenis, artis tuh diem. Karena mereka gak ngerti, kita menang poin. Kalau kita bahasnya tentang selera dan lain-lain, kita kalah. Orang kita bukan orang seni. Tapi kalau kita jelasin tenis, artis diem. Itu udah saya lakukan beberapa tahun yang lama, udah lama banget. Beberapa teman-teman saya yang jalan sama artis, ini beberapa mereka biasa jalan. Begitu mentok nggak ada solusi, kita menjelaskannya gitu. Ini teknisnya begini, kenapa speakernya nggak disimpan di sebelah sini? Kita geser ke sebelah sini nih untuk monitornya. Itu mereka paham dan akan menghargai. Ya teman-teman dituntutnya memahami teknisnya. Itu untuk salah satu peluru teman-teman menghadapi player. Ini ya kita udah sering pakai semua dan ada di hadapan kita. Kita skip aja. Signal flow dalam mixing. Bagaimana sinyal itu bekerja dan seperti apa alurnya. Boleh ada yang tahu seperti apa bagaimana itu sinyal bekerja? Tadi di awal sudah bisa jelaskan? Ada yang masih ingat bagaimana sinyal bekerja? Tadi paling awal dijelaskan. Baru 1,5 jam, udah lupa. Bagaimana sinyal bekerja? Seperti apa alurnya? Dari mikrofon, apa yang dibawa sinyal mikrofon? Arus. Masuk ke konsol sebagai arus. Arus ini kita olah, apapun itu prosesnya. Begitu keluar master, masuk ke power sebagai arus. Keluar dari power ke speaker sebagai arus. Dari speaker terdengar oleh kita, begitu. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami the output power ada percikan api? Nah, apa itu? Arus. Terus kenapa tadi bilang suara? Gitu teman. Jadi signal flow itu seperti itu. Jadi apapun yang kita proses dan kita kerjakan di area ini semuanya hanya arus. Karena arus tidak familiar, makanya bilang bahasanya bahasa audio. Kita proses. Kita hanya, bahasa kita kenal tuh hanya audio yang kita proses. Jadi saya yakin teman-teman udah pada paham. Dan udah sering dilakukan juga, nanti tinggal kita pahami sambil praktek. Ini yang tadi bahasa kalibrasi, ini hanya dasar. Bagaimana mengatur gain, bagaimana mengatur level. Jadi gain itu apa? Atau apa itu gain? Simpel kan? Ayo coba, apa itu gain?
untuk mengatur input. Ayah Peder. Kalau pedal output, kenapa di sini posisinya? Penguat sinyal mendekati general input. Mana ada general input? Ada gain, ada level. Gainnya dulu aja apa? Jangan dulu level. Itu iya, tapi bukan itu yang tanya. Hah? Gak apa-apa, apa? Coba aja. Ada tadi mikrofon. Jangan takut salah, kan mencoba. Kita di sini berbagi. Hah? Hah? Mengatur suara yang masuk. Terus level buat apa? Teman-teman kan sering diputar-putar nih, ditambah, dikurang. Untuk apa? Betul, kita mencari hot signal atau headroom. Nah sekarang gainnya itu apa? Menambah mengurangi arus. Terus level buat apa? Kalau sama, kenapa dibuat gain sama level? Satu aja, nggak usah ada dua. Nah, mengatur sensitivitas input. Itu adalah gain. Seberapa sensitif input yang kita inginkan? Kalau level dengan posisi begini, posisi gini, saya naik turunkan tidak akan menjadi sensitif, tapi hanya memperbesar. Tetapi kalau gain bisa menjadi sensitif. Itu perbedaan level dan gain. Bisa dibedakan? Jadi saat teman-teman mixing, apa yang dicari? Gain dulu, level dulu. Kenapa gain? Gain dulu, level dulu. Level dulu. Banyak teman-teman di saat nge-mixing taruh fader di 0. Baru dorong, geser, gain. Kenapa? Apakah fadernya harus di posisi 0? Terus kenapa di 0? Apa harus lurus? Biar rapi. Di saat teman-teman mixing, cari sinyal hotnya secukupnya. Setelah dapat baru dorong fader. Kalau kita dorong fader duluan di posisi 0, dia kan nggak bekerja, unity. 0 dB fader itu berarti dia nggak bekerja. Kita hanya geser gain. Terus dari mana kita tahu si fader itu bekerja levelnya? Kalau posisinya 0. Teman-teman pernah memperhatikan, kenapa 0-nya ada di 3/4 fader? Lihat di konsolnya, kenapa posisi 0-nya di perempat fader? Kembali lagi ke gain. Biasanya kendalanya kalau kita main cari headroom di gain dulu, biasanya kendalanya kita balik lagi karena feedbackan banget gitu. Yang akhir-akhirnya itu gainnya turun lagi. Disitulah gunanya sound check. Begitu kita sudah dapat sinyal satu-satu, wah headroom untuk vokal perempuan segini, laki-laki segini, kita segini, bass segini, baru kita mix.
Kenal di saat kita di mixer di era digital, di situ kan ada fitur DCA dan fitur group. Itu gunanya untuk mixing sebelum master. Kenapa ngotak-atik lagi channel? Kan kita udah soundcheck channelnya. Sinyalnya sudah dapat. Kalau kita otak-atik lagi, nggak beres sampai ke tengahnya. Jadi stepnya setelah teman-teman dapat sinyal hot, lari ke fader, buangan dari fader, teman kan bisa main di grup untuk warna, main level di DCA, baru ke master. Apakah ada yang pernah memakai grup di sini, subgroup? Untuk apa biasanya? Grup atau DCA? Kalau di analog biasanya di grup, Hah? kalau di digital ya DCA biasanya. Di digital tuh ada DCA, ada grup. Sama nggak DCA sama grup? Beda, apa bedanya? Enggak, kurang tepat. Kenapa setiap konsol digital dia menyediakan grup dan menyediakan DCA? Tidak seperti mesin analog, udah grup aja. Kenapa harus ada DCA? DCA bisa diproses lagi. Apa yang diproses? Gitu kan? Gini. Untuk DCA, misalkan dari satu set drum, kita taruh di DCA 1. Itu yang bisa kita atur hanya output level dari drum itu sendiri. Tetapi untuk grup, begitu drum itu kita grup, di dalam grup itu terdapat preamp. Kalau DCA tidak punya. Tapi grup punya preamp. Kita bisa mewarnai lagi hasil dari grup drum. Setelah tiap channelnya dapat dan enak, oh drumnya itu warnanya harus begini. Kita bisa warnain lagi di grup. Begitu teman-teman. Mau grupnya paralel, mau grupnya direct, terserah. Itu selera masing-masing. Mau dari channel, grup, master, boleh. Mau dari channel, grupnya di-insert ke channel jadi ke master, boleh. Terserah. Bebas, tergantung selera kita dan bagaimana kita memakainya. Itu sah-sah aja. Oh kita cepatnya biasa udah di-insert aja buat grup. Boleh. Oh kita main direct aja atau main paralel aja, bebas. Itu tergantung selera teman-teman. Yang pasti, di saat teman-teman memakai grup dari channel ke grup ke master, itu ada penambahan dB. Jadi hati-hati kalau memakai grup. Karena itu menjadi plus sinyal keluar dari yang kita channel yang kita grup. Oke. Ada yang nggak paham grup dan DCA? Nanti kita pas praktek kita contohkan. Habis ini sudah kita praktek. Apa? Itu di note. Di note itu Mi. Ya, teman udah pada tahu bagaimana feedback tadi. Ini beberapa langkah yang teman-teman minimal lakukan seperti ini. Minimal. Kita cek satu-satu, setelah ini baru kita lakukan pekerjaan kita. Nanti materi ini saya share ke Mas Ojo nanti, boleh diunggah ke teman-teman.
setelah kita soundcheck dan prepare ini, biasakan menyimpan. Foto aja, analog foto. Kalau untuk konsol digital, teman-teman di sini ada beberapa. Ada yang namanya Q, Scene, Snipshoot, Paramset, SendSave, dan MIDI. Teman-teman ini dipahami apa tiap kolom ini. Jangan hanya kita menyaruh di Q, atau kita nge-save di Scene, atau di Snapchat. Ini teman-teman dipahami. Karena di kita banyak yang hampir 70% salah. Kita selalu menyimpan data hasil soundcheck di Scene. Harusnya di show. Misalkan show kita di anniversary ini. Di dalam show ini isinya itu baru Scene. Oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau untuk band-band luar biasa aku naruh Scene. Scene itu untuk judul lagu. Lagu 1 Scene 1, lagu 2 Scene 2, lagu 3 Scene 3. Show-nya nama band itu sendiri. Tapi kalau di kita mengambil cepat udah Scene aja, judulnya bandnya banyak. Karena bandnya dari awal sampai akhir gitu aja udah warnanya. Tidak pernah bermain dengan efeknya. Jadi teman-teman bisa pahami apa itu Scene, apa itu Snapchat. Ini nanti kita coba satu-satu. Di situ ada Q, ada Scene, Snapchat, parameter save, chain save, dan MIDI. Minimal Q, Scene, sama Snapchat teman-teman memahami. Apanya? Show itu di awal. Di induk. Teman bisa taruhnya di Q. Ini kan show, my show. Dari situ baru beranak ke Scene. Beberapa tips untuk mixing. Teman-teman biasa untuk fokus keseimbangan suara. Bagaimana suara ini seimbang. Apakah bass sama gitar, apakah bass sama drum. Dibiasakan mendengar untuk seimbang dulu, jangan ada yang dominan. Di akhir atau di finish, mana yang dominan, itu biasanya tergantung genre bandnya. Bandnya seperti apa, baru itu ada yang dominan. Tapi untuk keseimbangan biasanya sama, dan hanya vokal yang di atas instrumen. Dibiasakan untuk komunikasi dengan tim, antisipasi masalah, itu teman-teman udah pada, saya yakin udah pada tahu semua bagaimana mengatasi masalah di saat mixing. Selalu latihan dengan berbagai genre musik. Jangan terpacu dengan satu genre. Kenapa? Nanti teman-teman kupingnya terinfeksi dengan genre itu. Walaupun, oh saya hobinya dangdut. Saya biasa mixing dangdut. Jangan hanya fokus di dangdut. Coba dengarkan genre lain, terus di mixing sama kita. Oke penutup, teman-teman setelah ini kita praktek apa yang tadi disampaikan. Ada yang nggak jelas boleh ditanyakan langsung nanti pas praktek. Yang belum paham boleh langsung ditanya. Mudah-mudahan ini saya berbagi bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.